bukan orang hidup. Orang mengatakan itu ruh, tapi tidak pernah ada bukti dia bisa buktikan secara ilmiah bahwa ruh itu bagaimana bentuknya. Ini nanya narudi dirupa tahu. Tidak pernah dia bisa temukan sampai orang itu meninggal. Padahal orang ini seorang ilmuwan yang mendapatkan 2 kali hadiah Nobel. Dia seorang profesor. Pada kesimpulannya, beliau ini mengatakan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang menciptakan sesuatu yang disebut dengan ruh. Karena ini orang ateis, Anda makannya, Anda dengan agama. Ada kekuatan yang maha besar, sehingga dia ada sebuah kalimatnya, dia mengatakan, saya percaya bukan karena saya tahu. Ia nama tapak, andiai karena wisan. Ia nama tapak, saya percaya karena saya tidak tahu. Apa kesimpulannya? Akal manusia tidak mampu mengungkap rahasianya Allah yang disebut ruh. Itu kesimpulannya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang kematian. Kematian itu ada disebutkan oleh para ilmuwan adalah goib nisbi. Apa itu goib nisbi? Semua orang tahu bahwa dia pasti mati. Tapi tidak pernah ada yang tahu irapaina mate, inna nangai mate, apa penyebab dia mati. Dia malah isai Pak. Tidak ada yang pernah tahu. Itulah yang disebut goib nisbi. Saya membaca sebuah buku namanya Imam Al-Asfahani, bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan untuk hidup abadi, tidak pernah musnah. Hanya saja dia harus melalui proses perpindahan. Rapa ini sangat talok manu, iya batuk nesang itu nggak buat bisa sama manusia. Kehidupan abadi itu ada di akhirat, bukan di dunia. Tetapi dia harus diantar yang kita sebut dengan kematian. Karena itu pesannya, jangan pernah takut mati. Keluarga jangan sedih terlalu berlebihan karena perpisahan hanya sementara. Insya Allah Muhammad yang malak tak Pak, maka kita akan ketemu nanti di sana dalam kehidupan yang abadi. Anda boleh ngamak ya. Karena itu tanasan dia Pak selama kita hidup, mari kita perbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita. Manarang yang tahu matural lo kalau di parat tak lupa tahu. Supaya tidak lawe tak pae, nasanga seia lebih tajam dari mata pedang. Dan kalau dia melukai, masa sana itu malah boleh. Apa ande malah di WB tadi? Apa nyawa boleh? Karena itu jaga baik-baik lisanmu. Berbicaralah yang baik kepada orang. Tantangan kita ke depan tidak makin ringan. Kita di Facebook Pak, orang Islam diadu domba. Tidak pernah terjadi di kita. Beberapa waktu yang lalu, ia Siwaro, Sia, Sunni, Wahabi. Ya, dia tuh uang, dia tuh malah membaca, makiring anu lo di tomate, bid'ah. Tidak pernah terjadi Pak. Kenapa sekarang terjadi? Karena memang diciptakan supaya umat Islam berpecah belah.
Tidak usah parakek lawan Syiah. Tidak usah takut sama Wahabi. Papiai pahammu Pak, perbaiki dirimu, perbaiki agamamu, didik anak-anakmu beragama dengan baik, maka insya Allah Syiah Wahabi bukan ancaman. So neto itu lo paham apa? Dapat tolong macam ini. Perbaiki diri kita. Jangan nang guru jongin nang mau ay bahaya sana tuh dia Pak Wahabi, pagi tamen di kampung mau mak jari ya ularang itu Pak pada Pak mau paham itu di dalam sini Pak, dalam sini. Tidak dia malah melarang. Bagaimana cara menghadapi? Perbaiki hatimu, tambah ilmu agamamu, didik anakmu dengan baik. Papa ngaji tongan. Itu satu-satunya cara untuk menangkal. Si asiwarwa Pak tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Oleh nasi walelu tahu. Pasal di sana melalui tak tongan. Nah, terakhir, coba pelajari. Mau anang guru tonga Pak, anang guru kayang. Imal Lapeo, Kiai Saleh, guru yang murani si Saka. Para anak ya, coba kita tahu di tadi makasih si Saka. Mana pun itu baru saja kita pulang dari Yaman, pulang dari Mekah, 2 tahun ditoleh nih guru boleh ini capu di sana salah nasa kok mina. Iman Lapeo Pak, saya baca riwayatnya. Guru ini pambusuang. Dia belajar di pulau. Dia ke Padang belajar. Dia ke Mesir. Dia ke Saudi. Dia ke Turki. Dia untuk paham dari Turki ya. Anda itu ditanya si Waro Pak. Kenapa? Karena pahamnya cukup. Nah, kita dia Pak mana pure tahu si mantap Pak. Mambaru Waro tahu kan. Saya kira ini cukup buat saya karena ditambah waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.